Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Amanah, NIM 3518038 akan mempresentasikan makalah terkait tahapan teknik konseling dan penyuluhan yang dilakukan konselor atau penyuluh dengan mata kuliah Metode dan Teknik BKPI, dosen pengabu Ibu Nadifatul Zulfa MPD. Poin penting di sini yang pertama pengertian teknik konseling, yang kedua tahapan teknik yang dilakukan oleh konselor. Ada attending, responding, personalizing, dan initiating. Yang pertama yaitu pengertian teknik konseling. Teknik konseling adalah keterampilan konseling, strategi konseling, dan teknik-teknik konseling yang dilakukan oleh konselor dalam rangka membantu klien mengembangkan potensi dan dapat mengatasi permasalahannya. Ada 3 keterampilan konseling, antara lain yang pertama, Art of Helping. Keterampilan konseling yang berperan sebagai media dalam mengoperasionalisasikan personalisasi klien ke arah perubahan perilaku. Yang kedua, Skill Finding Solution to Problem. Kemampuan verbal dan nonverbal yang terfokus pada upaya mempengaruhi klien melalui hubungan yang dilandasi kepedulian, rasa hormat, dan optimisme. Skilled Hyper. Keterampilan komunikasi sebagai upaya membantu klien dalam mengelola masalah dan mengembangkan kesempatan dalam dialog yang bersifat kolaboratif. Tahapan teknik yang harus dilakukan oleh konselor. Yang pertama, attending. Suatu keterampilan yang menghampiri, menyapa, dan membuat klien betah dan mau berbicara dengan konselor. Menurut Supriyo dan Mulawarman, menjelaskan bahwa attending merupakan keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif, sehingga klien bebas dalam mengekspresikan atau mengungkapkan apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Seperti halnya melakukan anggukan kepala, ekspresi wajah tenang, posisi tubuh tegak, variasi gerakan tangan, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua, yaitu responding, keterampilan menanggapi untuk meningkatkan eksplorasi klien, merespon pengalaman klien, yakni menganalisis pengalaman dan mendiagnosis diri, keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Pada tahap ini, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, di antaranya eksplorasi perasaan, eksplorasi pengalaman, eksplorasi pikiran, menangkap pesan utama, bertanya untuk membuka percakapan, dan keterampilan menanggapi perasaan. Personalizing, keterampilan mempribadikan untuk meningkatkan pemahaman klien. Mengapa pengalaman itu penting bagi dirinya. Kemudian ada personalizing problem. Yang pertama, conceptualizing deficit atau mengkonseptualisasikan kekurangan-kekurangan. Yang kedua, internalizing deficit atau sebagai konselor mampu menginternalisasi kekurangan-kekurangan agar mampu memperhitungkan dan bertanggung jawab atas peranan klien dalam kekurangan-kekurangannya. Yang ketiga, concretizing deficit, mengkonkretkan kekurangan-kekurangan yang ada. Yang keempat, personalizing feeling about deficit atau mempersonalisasikan perasaan yang menekan. Kemudian yang kelima, confronting deficit, mempercepat personalisasi masalah-masalah melalui konfrontasi melalui berbagai bentuk. Yang keempat, initiating, keterampilan memulai untuk meningkatkan klien dalam bertindak atau sering disebut dengan tahap akhir. Dalam teknik initiating, yang pertama ada menentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan, ada penetapan komponen-komponen, menetapkan fungsi, penetapan proses, penetapan kondisi-kondisi, dan standar. Kemudian yang kedua ada pengembangan program.
Yang ketiga, ada pengembangan langkah perantara melalui perencanaan jadwal, rencana pemberian penguatan, dan mengindividualisasikan langkah-langkah. Kemudian pada tahap akhir ditandai beberapa hal, yaitu yang pertama, menurunnya kecemasan pada klien, perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis, pemahaman baru klien tentang masalah yang dihadapinya. Itu pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.